Dari 148 saksi itu, saksi lebih condong untuk mendengarkan atau dimintai keterangan terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tapi untuk 32 35 itu nyatanya kami periksa di dalam persidangan pra peradilan tidak ada satupun yang memenuhi syarat sebagai saksi untuk tindak pidana cyber. Iya, itu penting karena harus memenuhi kualifikasi dalam pasal 32 dan 35 yang tentang Undang-Undang ITE. Nanti suatu saat akan dibongkar oleh Mas Gafur Sangaji. Ketika katanya, apakah Anda ijazahnya asli? Kata UGM asli. Dia mengakui begitu. Lah kok dia di BAP-nya begitu? Itu ijazahnya dia. Lah kok harus bilang yang mengakui? Jadi gimana kalau dia sendiri nggak yakin kalau ijazahnya asli? Padahal isi BAP-nya, kalau ngomong banget tebel. Nggak usah isi BAP, ditanya. Ketika ditanya wartawan, Pak, siapa dosen pembimbing Anda? Dosen pembimbing saya, Profesor, Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro. Ngomong gitu aja lama. Apalagi kalau jawab pertanyaan yang banyak banget yang tebelnya segini itu. Nggak mungkin. Dan katanya Mas Roy, bolak-baliknya dengan yang Prof. Sumitro tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kali ini kita berada di sebuah fasilitas umum, ya, itu yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta. DKI ya, tetap DKI. Karena ibu kotanya masih di sini. Ya. Belum pindah Mas Roy. Belum pindah. Dan perpindahan ibu kota kemudian sudah gugat waktu itu, dan kemudian penggugatnya juga Dr. Zul ya. Dan kembali ke DKI dulu. Proyek-proyek yang hampir gagal loh Mas Roy. Memang itu sudah sebenarnya nyaris gagal itu ya. Di zaman siapa itu Mas Roy? Nah, tentu kita ingat yang katanya 10 tahun membangun, tapi bangunnya boncos itu ya. 11.000 triliun di kantong kiri. Di kantong kiri dan 7.000 triliun di kantong kanan. Ya. Tapi kita nggak akan bicara soal proyek ibu kota negara yang boncos itu. Betul Mas Roy. Kita bicara memang berada di tempat satu daerah namanya Eco Park ya. Eco Park. Teman-teman bisa baca lah di mana itu ada nampak tulisannya di sebelah kiri. Nah, yang ingin kita bicarakan, saya tentu saja bersama pengacara pucuk yang lagi di pucuk daun seperti ulat lagi naik daun, yaitu Mas Gafur Sangaji. Siap, Mas Roy. Itu. Jadi Mas Gafur, kita ingin sampaikan karena hari ini adalah hari Minggu, ya, dan kita rekaman ini untuk persiapan besok. Ya, besok adalah hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, dan ada satu peristiwa penting besok itu, tepatnya pada jam 1 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah pembacaan putusan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, Bapak I Ketut Darpana, Darpawan, tentang pra peradilan yang kedua kita. Betul Mas Roy. Saya ingin minta pandangan dari Mas Gafur Sangaji tentang apa yang kita harapkan dan juga apa yang kita nggak ingin meramal gitu enggak ya. Betul. Tapi insya Allah Hakim Tunggal bisa kemudian setidak-tidaknya memberikan putusan mirip-mirip seperti yang pertama ya. Karena hakimnya sama ya Mas Roy. Karena hakimnya sama gitu. Ya, silakan. Di sini ada beberapa channel yang hadir ya. Ada Roy Suryo Official, juga ada Info FPPI, ada juga Bu Mary, seorang aktivis koordinator KNPRI, luar biasa. Dan tadi mereka bikin acara yang terima kasih saya aturkan kepada teman-teman KNPRI dan juga teman-teman aktivis yang lain ya. Saya kayak anak kecil tadi. Ya kan gitu, dikasih kue kemudian dinyanyikan. Nah, karena kebetulan memang kemarin saya alhamdulillah genap berusia 58 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Genap karena 58. Oke. Soalnya termol sering begitu ketika kita bilang usia saya genap 57 gitu misalnya. 57 itu genap atau ganjil? Silakan Mas. Oke. Sebelum saya nanti menyampaikan beberapa hal terkait persiapan besok Mas Roy. Pertama-tama saya secara pribadi ya, selaku anak bangsa, selaku sahabatnya Mas Roy, selaku juga pengacaranya Mas Roy ya. Pertama-tama tentu mengucapkan selamat ulang tahun. Aduh, terima kasih. Yang ke-58. Ya, milad milad ke-58 dan milad ini Mas Roy saya rasa spesial ya. Karena bertepatan dengan besok kita pra peradilan kedua. Betul. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar Mas Roy dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini, dan memang perjuangan Mas Roy ini kan bukan untuk kepentingan pribadi ya, tetapi ini untuk menjawab keingintahuan publik yang dimulai dari kasus Bambang Tri dan Gus Dur. Dan ada satu lagi, Mas Bun, ini nggak kita bicarakan di sini, mungkin kita bicarakan di kesempatan yang lain ya. Ada hadiah istimewa kemarin yang saya terima beberapa hari sebelum ini. Saya tahu. Yaitu jawaban tegas ijazah S3. Meskipun sebenarnya itu udah lama. Ijazah itu sudah ada sejak tahun 2024. Dan
ini Termol senang banget ya. Ketika ya memang saya akui ada slip of tongue. Ketika saya jelaskan, oh saya ujian terbuka itu pada tanggal 23 Januari 2024. Ya. Nah, kemudian saya bilang wisudanya saya pada tanggal 6 Maret 2020. Waktu itu keperucut ya atau salah 2026. Wow, mereka senang banget. Padahal kalau sebenarnya kalau Tuhan padahal itu bukan hal yang pokok loh gitu. Nah, iya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita otak kiri dan otak kanan untuk berpikir, harusnya mereka bisa berpikir, apalagi lihat bukti-buktinya kan jelas. Foto-foto wisuda juga tahun 2024. Yes, good. Masih bisa digoreng. Oh, ini wisuda dulu. Pertama kalinya ada orang wisuda dulu baru ujian. Nah, tapi gini Mas Roy, saya gitu. Tidak ingin kita bahas itu ya. Karena nanti ada sesinya ya. Oh, ada seksi khusus sekaligus yang kita janjikan kickback gitu ya. Gitu. Karena ada orang ada yang konyol banget. Dan terima kasih untuk Mas Farhan Farlok yang juga sudah bersedia untuk membantu saya dalam apa? Nah, nanti bisa ada. Dan juga Mas Michael Sinaga yang juga memiliki bukti-bukti tentang mensrea ya atau apa ya niat jelek dari mereka. Oke, kita nggak. Dan satu lagi Mas Roy, apa itu? Akan ada babak baru, babak berikutnya. Yes, yaitu kickback. Oh, kickback itu. Dengan apa? Pasal berlapis. Pasal berlapis. Yang katanya sebelum di kickback itu katanya si anu itu apa? Pasalnya berlapis kayak kue lapis Mas Roy. Betul, pasalnya kue berarti lapis. makin tebal dong. Iya, iya. Kata si pengungsi itu ya gitu. Ya. Kenapa saya bilang pengungsi? Nah, nanti akan ada jawaban dari Pak apa namanya? Yang kemudian nanti akan menjelaskan siapa sebenarnya background dari orang yang kemarin malah nekat melaporkan saya duluan, dari Pak Subhan Palal. Nah, saya tidak ingin dari Pak Subhan Palal, biar Pak Subhan Palal yang kemudian membongkar siapa sosok ini. Oke, kita balik ke topik. Saya mau balik ke topik. Jadi besok itu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Itu saya kira itu momentum juga untuk penegakan hukum di Indonesia ya. Karena lagi-lagi kasus Mas Roy, karena ini adalah case sebagai laboratorium hukum di Indonesia. Dan ini kasus pertama. Dan ini kasus pertama yang ini pelapirnya beberapa kali. Itu memanfaatkan, bukan manfaatkan, kita menggunakan kebaikan hukum dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Betul. Nomor 20 tahun 2025 yang Dan para termul itu biasanya ngomong begini. Lo kan perapitnya kan biasanya satu. Ya Anda bacanya KUHP yang lama. Iya, banyak yang katanya pengamat hukum atau ahli hukum bilang, oh itu nanti kalau sudah jalan pengadilan pokoknya itu akan gugur dengan sendirinya. Mereka tuh masih baca ya KUHP lama. KUHP lama. Zaman udah berubah loh Mas Roy. Iya, tahun 81 itu kan. Iya, 81. Dibuat zaman Pak Harto. Orde Baru. Betul. Itu zaman saya masih SMP. Oh, zaman SMP. SMP kelas 1. Ya, itu baru ada apa KUHP yang itu. Iya, zaman sekarang kan udah zaman reformasi Mas Roy. Udah zaman reformasi dan KUHP itu dibuat tahun 2025. Oke. Ya, jadi besok ini Mas Roy kita akan mendengarkan putusan dari Hakim Tunggal Pra Peradilan. Betul. Ya, terhadap permohonan pra peradilan kita yang kedua. Jadi perlu saya sampaikan bahwa permohonan pra peradilan kedua ini sebetulnya kalau dibilang masuk ke pokok perkara, ya kita masuk ke pokok perkara. Tapi di ujungnya, jadi nggak masuk banget. Iya, kita masuk ke pokok perkara berkenaan dengan menguji alat bukti. Persis. Dari pasal 32. Iya. Karena ancaman pidananya berat. Benar, 8 tahun. 8 tahun penjara. Dan 12 tahun. Iya, dan 12 tahun. Nah, menariknya Mas Roy kemarin pada saat kami bersidang, kebetulan Mas Roy waktu itu ada terus setahu saya ke UNJ dulu ya. Waktu UNJ yang ngambil ya. Kebetulan di dalam sesi persidangan sedang berlangsung, Mas Roy datang dengan ijazahnya, dan setelah itu Mas Roy menunjukkan kepada awak media. Betul, kan. Tapi saya justru mendengar di ujung pernyataan dari seorang Profesor Effendi itu, dan dia klarifikasi loh. Iya, yang konyol banget gitu ya, yang profesor. Dan dia ngumpulnya dengan mereka juga gitu. Sama, ya namanya juga termul, ngumpulnya dengan termul, ya kan, gitu katanya dari Riau ya. Berarti kotanya si itu apa Mak Lampir, ya tahu? Mak Lampir. Boleh dong. Nah, terus kemudian saya malah sempat mendengar ya, ketika dia mengatakan saya tidak tahu soal ITE, saya ini ahli hukum pidana. Ya. Tidak tahu soal ITE loh. Bukan berarti ahli apa nggak ngerti soal ITE itu harus ngerti tentang tekniknya, digitalnya enggak. Tapi hukum ITE itu juga esensinya. Ya, karena kalau enggak si Profesor Effendi itu nggak ngerti tentang Undang-Undang 11 tahun 2008 yang sudah diperbaiki menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 dan terakhir direvisi lagi menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Ah ini kalau ini ahli telematika beneran ini. Makanya undang-undangnya pun sampai perubahan pun total gitu. Kita ini berarti Mas Roy sekarang, kalau aku kan penghafal pasal. Mas Roy sekarang penghafal undang-undang. Iya. Saya bersama-sama dengan Prof Henry Subiakto, ini profesor beneran ini ya. Gitu, yang kemudian ikut menyusun undang-undang itu, dan Prof Henry adalah sebagai ketua panja. Panitia kerja ketika di DPR. Itu. Nah, kembali kepada
kesaksian ya dari ahli tadi. Untungnya kalau saya bersyukur Mas, saya nggak mendengarkan dari awal. Karena kata Mas Gafur, dia itu waktu dari awal tuh malah hanya kayak kuliah. Apa isinya? Dia awalnya itu hanya normatif. Bahwa dua alat bukti permulaan yang cukup itu digali dari keterangan saksi, keterangan ahli dan petunjuk Karena batu uji kita dalam pra peradilan kedua ini masih menggunakan KUHP lama. Tetapi penyelenggaraan pra peradilannya menggunakan KUHP baru. Makanya akibat dari penyelenggaraan pra peradilan menggunakan KUHP baru, makanya pokok perkara ditunda. Dan itu bukan karena kemauan kami. Itu kemauan undang-undang. Itu kaidah hukum yang berlaku sekarang. Dan pengadilan pun tunduk. Padahal pengadilan itu adalah tempat kita mencari keadilan. Kalau enggak kan berarti kan Jakarta Timur sudah jalan. Kan nyatanya enggak. Jadi kita ini bukan melakukan penyelundupan hukum, Mas Roy. Oh tidak, kita menjalankan hukum sebaik-baiknya. Nah, ada yang menarik kemarin pada saat kami sidang, Mas Roy. Yang pertama, ini saya jelaskan dulu dari sisi fakta ya. Tidak ada satupun saksi dari 148 saksi loh. 148 saksi yang dihadirkan atau yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada tahap penyidikan yang terkait dengan pasal 32. Nah, ini sering dipelajari. Enggak ada satupun saksi yang kemudian melihat ada tindak pidana merusak dokumen elektronik, mentransmisikan, mengubah, membuat tidak dapat lagi diakses. Itu enggak ada satupun. Makanya, ini kan para termol komentar, itu saksi banyak sekali. Teman-temannya Pak Jokowi semua. Loh, mereka itu bukan bersaksi untuk pasal 32. Mereka itu bersaksi untuk hal yang lain, bahkan bukan untuk fitnah dan pencemaran nama baiknya. Jadi aneh juga gitu loh. Jadi itu yang tidak ada dalam fakta persidangan. Artinya kalau kita mau konsisten dalam menegakkan hukum seharusnya Mas Roy, karena berdasarkan saksi, bukan saksi ya, tapi ahli yang kita hadirkan. Perkara ini kan ada dua peristiwa pidana. Yaitu ada pencemaran fitnah dan kemudian perusakan dokumen elektronik. Nah, ini saksi di blender jadi satu. Kan ngaco ini. Ibaratnya kita pesan es teh ditambah es teler. Nah, jadi apa? Jadi es teh manis teler. Es teh manis teler. Jadi orang yang minum teler beneran. Ya kacau karena saksinya nggak cocok. Dan ini konyol banget loh. Jadi nanti nggak bisa kemudian ini diajukan dengan saksi yang tidak ada kaitannya atau saksi yang tidak capable. Jadi pra peradilan ini bukan menguji bagaimana kesaksian yang bersangkutan, tapi dari formalnya dulu dia. Saksi itu memenuhi kualifikasi nggak sih Mas Roy? Ya kan kalau ternyata saksinya itu nggak ada yang memenuhi kualifikasi. Katanya ada ahli ITE gitu ya, yang dihadirkan. Tapi mana kemarin nggak dihadirkan? Nggak berani hadirkan. Iya, katanya ada 4 ahli ITE ya. Salah satunya ngawur ya. Soalnya ahli ITE itu dalam perkara yang lain, dia ngawur seenaknya saja, katanya saya pakai turmitin kemudian membaca disertasi Roy Suryo. Kamu pakai turmitin aja nggak bisa. Turmitin itu harus dari bab 1 sampai bab 5. Dan turmitin yang diakui ada yang dilakukan oleh Universitas Jakarta. Sudah ada hasilnya. Dia baca ngaco dan dia bukan pakai turmitin. Nanti saat kita bongkar lagi gitu ya. Itu si Ali Abalabal si obo-obo ya. Joshua si obo-obo. Lah kan lagu dia nyanyi aja deh. Ya, kalau nyanyi kan lagunya setahu saya Joshua tuh penyanyi loh Mas Roy. Betul. Ada si obo-obo. Lah ya itu malah mengobrol yang lain. Dan apa itu yang dilakukan? Dia juga belum memenuhi kualifikasi. Kuliah dulu deh, S3 dulu deh. Gitu. Dia belum S3? Belum. Berarti Joshua yang nyanyi itu belum S3? Ini Joshua yang lain. Oke, lanjut. Jadi tidak ada artinya saksi dari 148 saksi itu, saksi lebih condong untuk mendengarkan atau dimintai keterangan terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi untuk 3235 itu nyatanya kami periksa di dalam persidangan pra peradilan tidak ada satupun yang memenuhi syarat sebagai saksi untuk tindak pidana cyber. Iya, itu penting karena harus memenuhi kualifikasi dalam pasal 32 dan 35 yang tentang undang-undang ITE. Jadi ini juga sering salah, orang-orang di sana tuh mengatakan undang-undang ITE. Bukan ITE ya. ITE itu Information Technology. Aku tahu siapa yang suka ngomong gitu. Iya, ada. Jadi ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi kayaknya itu profesor juga yang suka ngomong ITE. Iya, makanya pokoknya kita tahu lah gitu ya. Kemudian yang kedua Mas Roy, dari alat bukti surat. Nah, ini yang menarik ini. Kenapa alat bukti surat ini menarik? Karena kemarin saksi yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya menyatakan bahwa saksi terpenuhi. Kemudian juga bukti surat terpenuhi. Ya. Bukti surat karena sudah di tangan penyidik. Dan dia mengatakan nggak mungkin penyidik menetapkan orang tersangka kalau nggak ada bukti suratnya. Itu asumsi dia. Karena pada saat saya tanya, saudara ahli, apakah saudara yang memeriksa, atau saudara yang dijadikan ahli nggak dalam perkara ini?
Enggak. Enggak. Dan dia bilang yang penting sudah P21. Lu gimana kok yang penting sudah P21? Ini mirip-mirip dengan seseorang yang nanti suatu saat akan dibongkar oleh Mas Gafur Sangaji. Iya. Ketika tanya, apakah Anda ijazahnya asli? Kata UGM asli. Dia mengakui begitu. Lah kok dia Di BAP-nya begitu, Mas itu Roy. ijazahnya dia. Lah kok harus bilang yang mengakui? Jadi gimana kalau dia sendiri nggak yakin kalau ijazahnya asli? itu nanti ya. Itu nanti. Oh, itu Karena tema menarik, gitu. bahaya Kalau itu udah panas itu. itu panas Itu udah banget. panas itu. Karena panasnya segini. Dalam segini yang kemudian dia katanya bisa dijawabnya dalam waktu hanya sekitar 4 jam. Padahal isi BAP-nya Padahal kalau tebal ngomong banget, tebal. nggak usah isi BAP yang ditanya. Ketika ditanya wartawan, Pak, siapa dosen pembimbing Anda? Dosen pembimbing saya, Ya. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ngomong gitu aja lama, apalagi kalau jawab pertanyaan yang banyak banget yang tebelnya segini itu. Nggak mungkin. Dan dia. katanya Mas Roy, bola baliknya dengan yang Prof Saya Sumitro. tadi karena ini enggak, jangan kita bocorin dulu ya. Itu nanti fakta persidangan. Ada fakta persidangan. Itu Oke. Ya, Mas Roy. Kalau kemudian besok. surat, Ya. Kalau hakim jeli, mudah-mudahan besok hakim jeli. Iya, iya. Jadi berdasarkan daftar alat bukti surat yang diserahkan oleh turut termohon, karena kan yang menyerahkan daftar alat bukti surat, dokumen yang barang bukti surat yang disita itu jaksa penuntut umum. Betul, Nah, betul. ternyata Ya, itu bukan turut 709 tapi 712. Oke, lebih banyak lagi. 712 itu semua surat-surat atau dokumen-dokumen atau surat yang berkenaan dengan satu peristiwa politiknya Pak Jokowi, bobotnya lebih banyak. Kok malah peristiwa politik ini tuh sidang apa? Kok malah sidang politik gitu loh. Ini aku kasih contoh. Iya, Fakta integritas partai politik. ngapain juga? Formulir pendaftaran calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Ya kan? Surat dukungan partai politik untuk menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Itu nanti ada yang lain ya. Alhamdulillah. Partai politik yang disebutkan itu sudah juga kita dapatkan dokumennya, dan bukan hanya yang didapatkan oleh Michael loh ya. Ya. Saya sudah mendapatkan lebih lengkap lagi, dan itu ada perbedaan pada legalisasinya. Ya, nanti boncos itu dia. Dan satu lagi Mas Roy, dari 712 barang bukti dokumen atau surat itu, nggak ada yang berhubungan dengan bukti elektronik. Makanya itu, jadi ngapain juga disisipkan atau diselundupkan? Jadi kalau ahli mengatakan bahwa telah terpenuhi bukti surat dalam penetapan tersangka untuk pasal 32 berdasarkan terpenuhinya surat elektronik aja nggak paham dia. Kemarin kan ditanya, saya tanya. Tahir. Betul. Apakah saudara paham tentang dokumen surat elektronik? Wah, itu jangan tanya saya. Padahal itu hal yang paling krusial dari Undang-Undang ITE. Di pasal 5 ayat 1 itu jelas. Dokumen elektronik atau informasi elektronik itu adalah merupakan alat bukti hukum yang syah. Jadi sudah diakui. Tapi ada syaratnya di dalam naskah akademiknya. Itu harus bisa ditayangkan, harus bisa diuji. Makanya kemarin sebelumnya, hari sebelumnya itu Hakim Tunggal itu luar biasa cerdas ya. Pak Iketut Darpawan itu dia mengakses langsung ya. Langsung dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, artinya justru menjadi bukti yang sangat kuat bagi hakim ya. Mudah-mudahan itu bukti buat hakim bahwa apa yang didalilkan dalam laporan Pak Jokowi, karena yang membuka LP 3235 itu Pak Jokowi, Mas Roy. Iya, ternyata ada, udah dia bohong itu. Tapi di dalam LP-nya sendiri itu aneh juga tuh. Makanya kemarin Mas Roy, Bang Refli sempat tanya juga. Kalau LP-nya dia laporkan 3235, tetapi LP-nya nggak ada peristiwa pengerusakan dokumen elektronik. Loh, ini pasal turun dari mana? Dari dunia goib. Makanya, padahal juga dia dulu katanya, saya tidak melaporkan orang-orang, tapi saya melaporkan peristiwa. Mana melaporkan peristiwa? Nyatanya itu ditulis betul. Itu melaporkan nama orang-orang gitu loh. Iya, betul. Dan intinya gini juga. Intinya surat itu dari mana? Kita juga berharap betul ya, supaya teman-teman juga tahu ya, lagi-lagi saya ulangi. Semoga putusan besok dari Pak Iketut Darpawan itu ya paling tidak sama dengan putusan yang pada pra pertama ya, dan sama juga dengan ketegaran beliau ketika kemudian menolak PK ya, permohonan kembali dari Sylvester Matutina. Ini hakim yang sama ya, ini Pak Iketut Darpawan. Jadi moga-moga itu Mas. Jadi kira-kira apa yang kan mereka kan para termol itu kan juga kemudian menulis di luar, tapi yang bisa ditulis tuh samping-sampingannya. Misalnya hakim memarahi Pak Gafur, hakim memarahi itu bukan memarahi ya. Ya biasalah kalau misalnya yang lebih parah lagi Mas Roy. Apa itu? Cuman karena nggak ditayang aja sama mereka pada saat pemeriksaan saksi. Apa itu? Ya hakim marahin jaksa.
Oh iya benar. Itu Katanya ditulis kalau juga. hakim marahin jaksa, jaksa, jangan ngulangin pertanyaan itu lagi. Iya. Ya kamu menggiring gitu. Makanya Ulang pertanyaannya. memang teman-teman harus Iya. bisa bisa menyaring ya sekarang. Karena saking banyaknya termul-termul yang bikin hoax di dalam YouTube ya. Judulnya tuh ngaco bener. Ya gitu tiba-tiba ada Roy pingsan di sidang. Mana ada saya pingsan di sidang segala itu wah ngawur banget. Ini Itu kalau, hoax yang kalau dibiarkan ini kalau mau parah. dilaporkan semua nih Iya. berapa ribu orang yang akan Makanya, dilaporin kan tapi gitu, kan kita kan senyum aja kayak Iya gitu. sih. Mas, Artinya channel-channel YouTube ini juga harus memberikan pendidikan publik juga Betul, gitu loh. Jangan betul. cuma mau ngejar rating gitu loh. Iya, Iya jangan hanya kemudian malah sekarang ada itu yang dulu kita kenal tapi sekarang sudah nggak kenal lagi karena dia sudah ada di alam baka sana. Ya, Alam goib. Alam goib karena udah bikin surat kematian. itu sekarang sudah nggak diakui lagi sebagai ahli, ya. Dia malah bikin isu-isu receh sambil nyanyi kicau mania kicau. Itu ada itu ya. Iya ya Mas Roy ada ya. Dan yang kita berkacamata ya. Kacamata Ray-Ban. Kacamata Ray-Ban enggak. Ray-Ban itu merek ya. Kita berkacamata gelap dan katanya mau hadir nanti di Rakyat Bersuara. Iya. Mau hadir. Mau hadir katanya, mau menunjukkan. Ayo kita lihat nanti. Selasa ya. Selasa. Kita nonton sama-sama Mas Roy. Iya, kita nanti Dia lihat. mau hadir. Katanya kan dia udah 2 kali bohong, 2 kali mangkir gitu ya. Kalau sekarang mangkir lagi ya, wah parah lah dia. Wah, pokoknya minggu-minggu ini minggu-minggu yang panas nih. Iya. Senin besok sidang pra-peradilan. Selasa Rakyat Bersuara. Iya. Rismon hadir loh. Iya. Kan apakah akan babak belur lagi enggak ya Mas Roy? Makanya kita tunggu. Oke, Mas. Kita nggak terlalu lama di sini. Kita ingin closing statement ya. Jadi besok itu apa yang kira-kira menjadi harapan kita? Sekali kalau saja, kalau misalnya itu kan termul kan bro, pasti ditolak, pasti tak Mas Firda. Meskipun ada yang dulu Mak Lampir itu kan dibilang 1000% pasti ditolak. Yang pertama nyatanya dan waktu itu pada saat putusan hadir loh Mas Roy. Nah, ya dia konyol. Begitu dia mendengar pertimbangan hakim udah menguntungkan kita, minggat dia MGT dia ya melarikan diri dia. Itu. Makanya gini, kalau saja ini saya bicara the worst-nya. Ya. Kalau kemudian itu tidak diterima, apakah terus kemudian kita langsung masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu kayak termul gitu? Ya. Kan enggak juga, masih ada pra-per yang lain. Gimana Mas? Ya, yang pertama begini, besok hakim akan merumuskan putusan tentu pada pertimbangan hakim ya. Ya. Ada putusan, di dalam putusan ada yang namanya ratio decidendi. Oke. Jadi menimbang bahwa, itu menimbang itu namanya ratio decidendi. Itu yang menjadi legal reason bagi hakim dalam mengambil putusan. Ya. Jadi dia akan menimbang semua, baik pihaknya kita, pihaknya mereka, permohonan kita, jawabannya mereka, kemudian replik kita, dupliknya mereka, ahli kita, ahlinya mereka, kemudian saksi kita. Mereka nggak punya saksi. Jadi jangan salah ya, ratio decidendi. Ratio decidendi. Jangan salah pertimbangan, namanya pertimbangan. Jangan salah sama Mario Dendi ya. Kalau Mario Dendi itu kasus yang menganiaya itu ya. Ya terus. Ini kalau ahli telematika begini nih. Ya. ahli kocek ini, ahli guyonan. Ya, itu parah itu juga kasusnya waktu itu. Oke ya. Terus. Nah, tentu hakim akan mempertimbangkan semua itu, tetapi dia akan mempertimbangkan dengan legal reasoning yang tepat gitu. Nah, legal reasoningnya apa? Kalau hakim mau menerapkan hukum dengan benar, Mas Roy, saya yakin peluang kita untuk menang itu ada. Kenapa ada? Karena kalau klaim ahli mereka atau klaim Polda atau klaimnya juga dari pihak jaksa penuntut umum, ahli yang gak ahli itu ya. Telah terbukti 2 alat bukti yang terpenuhi itu. Ya. Pertama, saksinya nggak relevan. Kedua, dokumen elektroniknya atau surat elektroniknya nggak cocok. Ada yang cocok. Berarti mereka hanya mengandalkan ahli. Nah, masalahnya ahlinya nggak ngerti. Ahli ini kan harus berkorelasi dengan saksi dan dengan surat. Kan ahli nggak bisa dong berdiri sendiri. Contoh Mas Roy sebagai ahli telematika. Mas Roy bisa menguraikan apa itu telematika. Tetapi kalau peristiwanya nggak ada, ya nggak bisa. Apa yang mau dijelaskan gitu. Satu lagi yang penting. Pada saat ahli kita dihadirkan ya, Dr. Didit Wijayanto Wijaya, itu kan ada satu pertanyaan jebakan. Apakah ahli datang pada gelar perkara khusus penetapan tersangka? Loh, itu nggak ada yang diundang. Gelar perkara penetapan tersangka. Itu kan internal dari Polda. Memang nggak ada yang diundang. Kan yang diuji, Mas Roy, kan yang diuji kan bukan gelar perkara. Iya. Yang diuji itu buktinya mana buktinya gitu loh. Kalau gelar perkara yang tanggal 15 Desember, ahli kita tuh hadir. Dan ahli dari mereka yang namanya profesor itu, Effendi itu, nggak ada. Nggak ada. Itu baru. Bahkan ada seseorang relawan
yang katanya hadir tapi diusir. Ada itu ya. Itu yang avokat itu. Avokat yang pakai kartu avokat palsu. Yang selalu itu. mengatakan saya hadir dan saya melihat ijazah. Dan satu lagi yang penting, ternyata nama dia itu tidak ada andinya. Oh gitu Mas Di Roy. dalam berkas perkara. Jadi ngaku-ngaku. Ibaratnya saya Roy Suryo itu nggak ada KRMT-nya. Tapi saya masih KRMT. Andi itu kan gelar kehormatan gitu loh. Gelar bangsawan ya, Bugis. Kayak Raden gitu. Ya, betul. Jadi saya tiba-tiba nuliskan Raden gitu. Nggak boleh. Oh, dia nggak punya Andi itu ya? Mana di identitasnya di dalam berkas perkara nggak ada. Hanya ada ayah. Nanti kalau di sidang Mas Roy tanya aja. Dari mana Andi ini kan? Ya biar masyarakat ngerti aja lah. Iyalah, nanti itu semua hal-hal yang aneh-aneh itu Mas Roy, hal-hal yang nggak jelas itu nanti di fakta persidangan akan terbongkar semua. Ya. Nah, kalau hakim mau berpegang pada pedoman itu bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat dan kemudian tidak ada bukti surat elektronik yang disita. Karena apa? Bukti tidak disita adalah dokumen yang diunggah Dian Sandi itu masih bisa diakses oleh pengadilan. Sekarang dan masih bahkan utuh. Yang akses 9 juta orang lebih dan masih utuh. Masih utuh dan yang akses adalah hakim tunggal. Hakim tunggal sendiri yang akses. Mudah-mudahan dengan pengalaman hakim yang langsung mengakses itu bisa menjadi satu dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan mana yang sesuai dengan fakta. Bukan yang terbaik tapi harus memutuskan sesuai dengan fakta dengan penalaran hukum yang tepat. Setuju. Bahwa pasal 32 itu memang tidak layak dipakai. Jadi gini Mas Roy, kita ini dan mungkin bisa juga mudah-mudahan hakim juga bisa membedakan mana dua peristiwa pidana yang berbeda, yaitu pencemaran nama baik fitnah yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Kemudian juga pasal ada ITE yang juga dilaporkan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan hakim bisa jeli melihat bahwa kalau 148 saksi ini memang relevannya ke pasal 30-311. Ataupun 22 ahli itu relevannya ke pasal 30-311. Atau surat-surat yang disita juga itu relevan dengan 30-311. Sehingga untuk 32 dan 35 yang dari awal kami menengarai bahwa ini pasal selundupan. Kenapa diselundupkan Mas Roy? Untuk terjadinya peristiwa tanggal 16 Agustus. Kalau nggak ada pasal 32 35, nggak ada peristiwa tanggal 16. Juni 2026 itu yang diglorifikasikan oleh para 19 Juni. Iya, 19 Juni, mohon maaf. 19 Juni. Ketika saya berusaha mau ditangkap, kemudian ditahan dan digeledah itu. Dan alhamdulillah kan dibatalkan. Terakhir teman-teman semua, saya juga ingin sampaikan insya Allah juga sebelum putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok kita akan ada sesuatu yang kita lakukan di Polda Metro Jaya. Apa itu nggak akan saya tunggu saja nanti statement kita ketika akan kita disampaikan di press conference di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, sampai satu hal begini Mas. Aku closingnya begini. Bahwa apapun yang terjadi dengan putusan hakim, kalaupun memang pada akhirnya putusan itu tidak mengabulkan permohonan kami atau mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, ataupun juga menerima sepenuhnya atau juga tidak menerima sepenuhnya, maka yang harus dipahami oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat Indonesia adalah jadikan kasus pra-peradilan kami ini sebagai satu proses pembelajaran hukum. Supaya ke depan ada tersangka-tersangka yang hak hukumnya dilanggar. Jangan takut. Ada lembaga pra-peradilan yang hari ini sudah diperkuat oleh undang-undang. Bahwa gunakan jalur itu dan itu sah. Dan mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, itu tidak dilarang oleh undang-undang. Asal tidak nebis asal tidak mengulangi lagi yang sama yang kita mohonkan. Nah, Mas Roy ini udah paham nih, udah lebih dari ahli hukum nih. Enggak sama sekali enggak, kita hanya dan saya nggak pernah ngaku ahli hukum apapun penunjukan kartu avokat. Avokat busuk gitu ya. Oke, kalau avokat busuk bagusnya diapain Mas Roy? Dibikin jangan dibikin jus. Buang aja udah. Buang ke laut avokat busuk. Karena kalau udah bikin jus nanti yang minum juga akan menjadi teracun. Iya, oke Mas Roy. Sampai jumpa besok siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 1 siang dan kita akan dengarkan apa-apa yang nanti akan diputuskan oleh hakim tunggal dan apapun yang diputuskan kami terima. Ya, karena hakim itu menurut saya adalah wakil dari Tuhan. Ya. Jadi ada 2 asas yang penting Mas Roy di dalam kita mendengarkan putusan besok. Betul. Yang pertama adalah asas ius curia novit, yaitu hakim yang mengadili, memutus dan mengadili perkara tersebut itu adalah hakim yang dianggap paham hukum. Betul. Yang kedua adalah asas
res judicata pro varietate habetur, yaitu putusan pengadilan harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan di atasnya. Persis. Dan pra peradilan itu final and binding. Tidak ada putusan di atasnya. Ya, karena dia speedy trial. Ya, ada peradilan cepat. Ada juga di kanal sebelah Termulti yang mengatakan putusan pra peradilan ini adalah putusan yang cacat hukum dan kemudian malah melanggar apa gitu. Ngaco banget. Nggak boleh kita menilai putusan hakim. Berarti kamu nggak patuh dong sama putusan hakim. Itu lawyer loh itu. Oh, aduh, nggak boleh. Tua lagi. Ya, tua. Boleh begitu kecuali Anda mendalilkan itu dengan merumuskan nalar hukum, analisa yuridis yang tepat, terus kemudian Anda challenge pada banding. Betul. Sayangnya kan pra peradilan nggak ada karena banding, sudah close, final and binding, nggak boleh lagi kita komentari. Nggak boleh. Cuma satu, laksanakan. Makanya itu belajar hukumnya di mana gitu loh, gitu. Nah, ini ditemukan fakta baru jelang putusan pra peradilan Roy Suryo ternyata malpraktek. Waduh, kok bisa malah malpraktek? Ini tuh hukum, bukan kedokteran ya. Kalau kedokteran tuh ada malpraktek di situ. Ya ngaco banget ini orang ini ya. Gitu. Alah, parah lah pokoknya kalau kita dengerin para termul itu parah. Oke, gitu aja. Ya, dari tempat yang sangat indah yang ada di fasilitas umum yang ada di Jakarta ya. Kita laksanakan pembicaraan kita untuk besok pagi ya, dan juga sampai dengan siang. Dan insya Allah ini bermanfaat, berguna juga untuk masyarakat. Amin. Yang menonton di channel Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Info FPPI, dan juga kanal-kanal yang lain. Apa kanalnya? Ahmad Sobari. Oke. Ya, gitu. Thank you. Salam buat Kang Sobari. Terima kasih semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.